Jangan berprediksi, jangan berasumsi, dan jangan ngerasa benar sendiri. Baliho tidak ada sama sekali kepentingan pasang baliho itu meningkatkan elektabilitas. Apalagi bicara meningkatkan popularitas. Memang Carta Politika merilis survei terkait elektabilitas tokoh yang layak jadi presiden dalam Pilpres 2024. Hasilnya nama Gubernur Jawa Tengah menempati urutan tertinggi. Ganjar menempati urutan pertama dengan 16,2%, disusul Prabowo dengan 14,8% dan Anies Baswedan di 14,6%. Sedangkan nama petinggi partai politik seperti Puan Maharani berada di 0,7%. Baliho-baliho segede gaban yang belakangan ini ramai dibicarakan ternyata tidak mendongkrak nilai jual tokoh-tokoh politik yang wajahnya muncul di situ. Paling tidak itu yang bisa kita simpulkan dari survei nasional lembaga riset terkemuka Carta Politika. Siasat Puan Maharani yang sudah memasang baliho di setiap sudut negeri ini rupanya gagal total. Pasalnya, elektabilitasnya masih di bawah standar dan jauh sekali dari Ganjar. Pemasangan baliho ini patut diduga. Promosi diri secara masif itu merupakan upaya mendongkrak elektabilitas menjelang Pilpres 2024. Menurut Carta, nama yang paling banyak didukung untuk jadi calon presiden adalah Ganjar Pranowo, diikuti oleh Prabowo dan kemudian Anies Baswedan. Adapun tokoh-tokoh yang menghiasi baliho di seluruh penjuru kota itu benar luar biasa dukungannya. Puan Maharani dan Airlangga Hartarto misalnya hanya didukung oleh 0,7% rakyat untuk jadi presiden. Tidak ada tuh temuan yang mengatakan membanding-bandingkan Mbak Puan dengan Mas Ganjar. Hanya dalam simulasi banyak nama, simulasi beberapa nama, kemudian orang melihat kenapa Mas Ganjar lebih tinggi dibandingkan dengan Mbak Puan. Dan saya pikir sah-sah saja ya. jangan berprediksi, jangan berasumsi, dan jangan ngerasa benar sendiri. Saya tidak punya persoalan apa-apa dengan Puan. Dia justru adalah mahasiswa saya di komunikasi UI yang selalu baik hati, santun, dan menyenangkan. Tapi kalau kita lihat data, Puan sama sekali tidak berpeluang, sementara Ganjar sangat besar peluang kemenangannya. Data menunjukkan hampir 45% pemilih PDIP mendukung Ganjar, sementara hanya sekitar 5% pemilih PDIP mendukung Puan. Namun, pemasangan baliho oleh politikus di tengah pandemi dianggap gagal mengerek elektabilitas. Ternyata baliho, spanduk, poster tidak serta-merta dapat mengangkat ketertarikan publik dalam memilih pemimpin. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baliho ini untuk kepentingan strategis partai dengan segala makna dan pengertiannya. Ini alasannya, ya kan? Tetapi hal itu menegaskan dugaan bahwa pemasangan baliho politikus dianggap tidak efektif dalam menaikkan elektabilitas. Apalagi dalam situasi krisis selama pandemi. Hasil survei Carta Politika menunjukkan bahwa pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP lebih memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo daripada Ketua DPR Puan Maharani untuk menjadi presiden. Tidak ada sama sekali kepentingan pasang baliho itu meningkatkan elektabilitas. Apalagi bicara meningkatkan popularitas. Emangnya bisa pakai baliho elektabilitas naik? Ini saya orang politik. Dari sisi marketing, itu adalah hal yang paling mendasar sekali untuk memperkenalkan produk kita. Dalam hal baliho tadi adalah mengenalkan tokoh kepada masyarakat. Dan mungkin setelah diteruskan baliho tadi akan dilanjutkan dengan mengiklankan diri di televisi atau media mainstream lainnya. Ternyata dunia marketing saat ini sudah mengalami perubahan dari yang dulu, akibat dari aspek demografi dan tentunya teknologi informasi. Namun rupanya strategi ini tak cukup menarik dan hanya menghasilkan kesia-siaan. Tidak ada tuh temuan yang mengatakan membanding-bandingkan Mbak Puan dengan Mas Ganjar. Hanya dalam simulasi banyak nama, simulasi beberapa nama, kemudian orang melihat kenapa Mas Ganjar lebih tinggi dibandingkan dengan Mbak Puan. Dan saya pikir sah-sah saja ya. Dan kalau kemudian misalnya dikaitkan dengan baliho, kan terlepas apapun motifnya, pemasangan baliho bukan waktu yang tepat dalam kondisi sekarang. Dalam hal ini memperbanyak jumlah baliho atau iklan televisi dan media sosial sebenarnya lebih berfungsi untuk meningkatkan kesadaran atau awareness seseorang. Jadi begitu di mana-mana ada baliho Puan terpasang, masyarakat akan sadar bahwa calon presiden dari PDIP adalah Puan. Tapi tahu Puan belum tentu berarti orang tertarik untuk mendukung Puan.
Sebelumnya, sejumlah pimpinan partai politik ini juga telah memasang sejumlah baliho yang terlihat di beberapa wilayah di Jakarta dan daerah. Apa kaitannya baliho dengan tujuan yang dikatakan sama Mas Toto untuk meningkatkan elektabilitas? Mbak Puan itu masih sibuk menerima aspirasi, menerima keluhan, bagaimana oksigen langka, bagaimana bansos tidak merata, bagaimana yang terkonfirmasi COVID itu masih tinggi, tapi datanya masih katanya sudah rendah. Bagaimana kebijakan PPKM yang katanya menyengsarakan rakyat, ini yang lagi diselesaikan oleh Mbak Puan. Nanti Mas Ganjar katanya tadi layak jadi capres atau yang punya hasil survei tinggi, yang nggak relevan lah sama sekali. Kemudian yang kedua, saya juga keberatan kok baliho dipasang dalam situasi pandemi COVID. Ya, datanya memang antara Pak Prabowo, Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Lalu kemudian kalau kita bicara 4-5-nya ada Sandiaga Uno dengan Ridwan Kamil. 5 besar itu bahkan tidak berubah selama setahun terakhir. Kami akan katakan keliru besar mengaitkan baliho dengan kepentingan elektoral. Kalau balihonya Mbak Puan itu tidak ditujukan untuk kepentingan elektoral. Kita lihat sebenarnya begini, bagaimana menjelaskan angka yang ada di survei kemarin kan tidak berdiri sendiri. Tadi Rizka juga misalnya di tema sebelum berbicara mengenai tren data. Jadi polanya sebenarnya sudah bisa terlihat dari survei-survei yang ada selama setahun terakhir lah katakanlah ya. Kalau kita lihat memang 3 besar itu tidak pernah berubah. Ini kalau dikatakan Mbak Puan ya belum bergerak, Mbak. Dan memang di survei sekarang itu berbeda dengan rilisnya 28 Maret, saat itu masih Pak Prabowo nomor 1, sekarang Mas Ganjar, bahkan Pak Prabowo ada di peringkat 3 kalau kita bicara simulasi 5 nama dan 10 nama. Nah, kalau kita tanya kenapa, hipotesa saya adalah memang sudah ada akumulasi proses branding yang terbaca di masyarakat bukan dari sekarang saja. Nama Ganjar itu kan sudah dikenal lama. Saya bingung ya, kok baru tahun 2021 tapi sudah bicara elektabilitas calon presiden, sudah bicara survei calon presiden, sudah bicara menghadap-hadapkan Mas Ganjar dengan Mbak Puan. Dua-duanya PDI Perjuangan, dua-duanya pastinya akan patuh dan tegak lurus apapun yang direkomendasi oleh konstitusi partai kami melalui hak prerogatif Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, Bung Arteria, jadi gimana kalau lihat sekarang elektabilitas sementara, kalau kader PDIP masih Pak Ganjar yang lebih tinggi dibandingkan dengan misalnya Mbak Puan? Tidak ada naik atau tidak dengan adanya baliho ya jelas tidak relevan. Orang kita nggak ada tujuannya untuk meningkatkan elektabilitas. Tetapi apalagi untuk bicara mengenai capres maupun juga kepentingan elektoral. Saya hormati betul, kan hebat juga ini dua-duanya PDI Perjuangan. Jadi bersabarlah, itu kita pengennya bukan presiden survei atau presiden hasil medsos, tapi emang betul-betul presiden yang betul-betul dipilih oleh rakyat. Sebetulnya itu hanya bagian dari peta politik. Dan sebetulnya dari 50 lebih slide yang kita tampilkan terkait elektoralnya ini nggak nyampe 10 slide. Ya, jadi sebetulnya ini bukan survei elektoral. Survei ini kalau dibaca pertama lebih banyak kepada evaluasi kebijakan. Kalau sekarang Puan hendak digenjot popularitasnya, dia tidak bisa sekedar dengan menampilkan wajahnya di mana-mana. Puan harus benar-benar turun ke tengah masyarakat dan nampak relevan buat kebutuhan masyarakat. Dan ini sebenarnya keunggulan Ganjar tidak dimiliki oleh kandidat manapun. Hasil elektoral atau persepsi publik itu kan sebenarnya kan sebuah akumulasi dari citra yang terbangun di mata masyarakat. Menurut saya bisa jadi masukan juga, jangan-jangan. Enggak, pakai baliho tuh nggak mungkin elektabilitas naik. Teori dari mana? Ahli komunikasi politik yang mana? Kalau bicara popularitas ya oke. Ya. Menurut saya akan sangat menggelikan kalau PDIP memilih tetap menjagokan Puan untuk disandingkan dengan misalnya Prabowo. Dukungan terhadap Prabowo memang masih tinggi, tapi terus menurun dari tahun ke tahun. Begitu juga membayangkan Puan disandingkan dengan Anies misalnya. Pilihan-pilihan semacam itu hanya akan mengganggu kesetiaan pendukung PDIP pada partai. Pemilu di Indonesia menunjukkan selama ini bahwa masyarakat Indonesia tidak memiliki kesetiaan tinggi terhadap partai politik. Jadi sangat mungkin pendukung PDIP mengabaikan pilihan partainya kalau pilihan PDIP tidak sejalan dengan tokoh yang mereka sukai.
Bahkan sangat mungkin kalau mereka kecewa dengan pilihan partainya, mereka akan berpindah partai. Jadi hasil survei Nasional Carta ini kembali memberi sinyal yang kuat bahwa Ganjar Pranowo adalah salah seorang kandidat terkuat bagi pemilihan presiden 2024. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.